Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast kajian literasi Departemen Kajian dan Aksi Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Seran Ampel Surabaya. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Oke teman-teman, tema podcast kali ini adalah Why You Should Be Kind to Yourself. Oke, dengan narasumber hebat kita nih. Kali ini adalah Mbak Nabila Rahmatul Ula, sarjana sosial. Oke, tepuk tangan dong. Oke, teman-teman, sudahkah kalian baik dengan diri kalian sendiri? Dan seberapa perlu sih kita baik untuk kepada diri sendiri? Karena pasti kita seringkali lupa untuk baik terhadap diri sendiri. Mungkin kalau baik sama orang lain, sama keluarga, sama lingkungan kita, hal itu juga berarti gitu, jadi bagian sebagai attitude kita yang sudah diajarkan ke kita sejak kecil ya. Tapi yang perlu kita tahu, kalian harus baik juga sama diri kalian sendiri, tidak cuma dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan orang yang dikasihi saja. Tapi mungkin ini agak-agak penting, tapi ini harus kita ketahui bareng-bareng. Oke, so podcast kali ini akan membahas mengenai topik why you should be kind to yourself. Kenapa sih harus baik pada diri sendiri? Kenapa sih kita harus punya rasa sayang, rasa cinta kepada diri sendiri? Oke, dengan narasumber kita ya, Masya Allah cantiknya. Aduh. Dan menginspirasi ini. Amin. Kesayangan teman-teman BKI pastinya, Kak Nabila. Oke. Gimana kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah baik. Lagi puasa ini ya? Alhamdulillah lagi puasa. Kalau kesibukannya kalau puasa gini apa? Kira-kira. Kesibukannya kalau masih ibadah. Selain menunggu berbuka mungkin ada ngajar ngaji atau Enggak sih. Waktu kemarin sempat ngajar, tapi sekarang udah berhenti. Udah apa ya? Ya berhenti lah, udah selesai. tapi sempat ngajar juga ya di tempat Iya. pendidikan itu Iya. SD atau mungkin SMP? SMP. SMP. Dekat dari rumah atau Lumayan dekat, sekitar setengah jam mungkin ya. setengah jam? Tapi dalam Instagram postnya Kak Nabila atau Iya. mungkin snapgramnya Kak Nabila Iya. itu kelihatan kalau anak-anaknya itu sangat inspiratif gitu, sangat antusias kalau ada Kak Nabila. Jadi, Bu Bila gitu, gimana Iya kabarnya? bener banget ya. Emang kayak gitu. Kalau di sana memang dipanggil Bu Bila emang. Oke, emang Tapi sejujurnya saya tuh nggak lagi ngajar ini loh, nggak lagi ngajar BK. Kita kan dari jurusan BK, Iya. tapi nggak ngajar BK, nggak lagi ngajar BK. Waktu Ngajar apa itu? ngajarnya seni budaya. kok malah ngajar seni budaya? Jangan salah, di seni Iya. budaya itu kan ada art terapi Islam. Oke. Nah, itu bisa dimasukkan di situ. Jadi kita bisa membaca karakter anak itu lewat seni. Lewat seninya ya? Oke, jadi kayak art terapi gitu, mungkin writing terapi, drawing terapi gitu ya. Benar-benar. Oke. Kak Nabila ini habis wisuda bulan Februari kemarin ya, dan dapat predikat mahasiswa prestasi non akademik terbaik nih. Oke. Mohon happy graduation ya Kak ya. Iya, Untuk makasih. wisudanya. Makasih. Mohon doanya Pastinya ya, Son. udah sampai tuntas kuliahnya. Alhamdulillah. Dengan cepat juga. Semoga nanti di Alif bisa melanjutkan Amin, hal yang amin, sama. amin. Semoga dapat prestasi juga. Mungkin prestasinya mungkin mengkonseling diri sendiri itu harus ya. Iya, itu wajib itu pertama. Oh, oke. Kita harus kenal sama diri kita sendiri. Sama kayak ini kan. Mungkin sebelum ke orang lain kita harus cintai diri sendiri, baru memperdulikan orang lain juga. Harus peduli sama diri sendiri dulu Iya. kan ya. Oke. Bener banget. Oke, kali ini teman-teman bakal lanjut bacain kurikulum vitae Kak Nabila yang Masya Allah banyak banget nih pengalaman dan prestasinya. Sedikit ya Kak ya, Iya. dari banyaknya prestasinya panjenengan nih, mungkin saya spill satu-satu aja, dikit aja. Yang pertama juara lomba kreator video Kopri PMII Rayon Dakwah dan Komunikasi Winsa. Oke. Peserta motivator Kepulauan Seribu Expedition. Terus pelatih pencaksilat Tabarusa, juara 2 KTI Nasional UIN Seran Ampel Surabaya. Iya, Wah, betul. Masya Allah, udah juara, udah motivator, juara favorit KTI Nasional, peserta paduan suara resepsi puncak Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Iya, kemarin seperti
Itu yang di Sidoarjo itu. Iya betul, yang 1 abad. Kebetulan itu dihadiri sama presiden langsung. Betul. Berarti bertemu presiden di sana. Bertemu, cuma kita nggak salaman. Nggak salaman. Nggak mungkin. Suatu kebanggaan juga kan kalau bertemu presiden pastinya. Mahasiswa prestasi non akademik wisuda 102 UIN Sunan Ampel Surabaya. Masya Allah, udah cantik, udah soleh, waduh. Banyak dong prestasinya pastinya. Amin. Oke, jadi Kak Nabila ini mungkin sedikit cerita itu berawal dari mana? Untuk rasa untuk membantu orang lain, atau mungkin dari awalnya deh kok ingin masuk dari bimbingan konseling Islam di UINSA juga. Oke, awal dulu itu pertama masuk DKI sebenarnya saya tuh pengennya di psikologi. Psikologi. Iya, pengennya di psikologi. Yeah. Tapi berhubung waktu itu udah ditolak berkali-kali di psikologi dan sempat juga ambil DKI tapi juga ditolak waktu itu. Tapi sampai akhirnya satu titik di mana kayaknya udah diambil DKI aja, dan alhamdulillahnya keterima di DKI. Mungkin jalan dari Allah itu kakak ke BKI. Iya benar banget. Kita nggak ada yang tahu kan ya kayak gimana nantinya. Jadi kayak yang sudah digariskan sama Tuhan untuk masuk ke BKI juga. Kalau nggak kita nggak mungkin kita kan di alif. Iya. Kita nggak se-HMP nanti. Iya, kita nggak se-HMP. Kita nggak akan bertemu dan membantu orang lain lah. Benar. Tapi sejujurnya di BKI ini bersama loh. Bersama anak SMP, ketemu sama adik-adik, sama kakak, itu kayak banyak hal banget yang saya pelajari di BKI. Iya. Mungkin lebih tidak cuman dari segi konseling, tapi kekeluargaan juga. Betul banget. Itu kita belajar dari organisasi kita. Betul. Oke, bentar, saya bacain riwayat hidupnya juga ya. Kak Nabila juga seorang moderator nih dan trainer juga. Iya. Moderator seminar interaksi internasional, narasumber rumah kata DKI Surabaya, host podcast kajian literasi DKI Surabaya, moderator ngaji bulan Sya'ban PMI, sama host ngopi. Kalau boleh tahu ngopi itu apa ya, Pak? Ngobrol happy. Iya, itu sama kayak ini, kayak kajian literasi, cuma itu punyanya anak itu PNU, PAC, ya, kayak gitu. Hampir sama gitu ya. Cuman talk show-nya beda gitu konsepnya. Iya, benar. Oke. Mungkin apa sih yang udah Kak Nabila dapetin selama kuliah di BK ini? Kan banyak juga ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman kita yang bisa bermanfaat ke depannya. Nah, itu apa aja sih yang menurut sampean itu sangat real dengan kehidupan? Yang sangat real dengan kehidupan, banyak banget sebetulnya. Kita di BK itu kan diajari banyak hal, mulai dari kan kalau udah di semester berapa sekarang? Semester 4 ya? Semester 4. Kalau semester 6 itu udah mulai masuk, ada konsentrasi biasanya, ada inklusi, ada komunitas, ada keluarga gitu kan. Nah di situ tuh anak-anak mahasiswa itu dijuruskan sesuai apa peminatannya dia. Jadi dia minat di bagian apa, di bagian inklusi berarti di inklusi. Kalau di bagian keluarga pengen konseling keluarga seperti pranita dan sebagainya berarti di keluarga. Terus kemudian kalau di komunitas berarti seperti kayak di industri, sosial dan sebagainya itu di komunitas kayak gitu. Nah itu dari situ itu udah mencakup banyak hal banget yang bisa nanti ketika terjun itu pasti kayak iya ya dulu saya pernah belajar kayak gini loh. Berarti di semester 6 nanti ada penjurusannya? Iya ada konsentrasi. Kayak gitu ada. Terus untuk Mbak Nabila sendiri ambil konsentrasi yang mana? Waktu itu saya itu ngambil inklusi. Terjunnya di SLB. Di SLB langsung? Iya, langsung di SLB. Jadi berinteraksi dengan adik-adik yang difabel, iya, betul, kayak gitu. Pakai bahasa isyarat. Itu dipelajarinya waktu di kuliah atau waktu terjun langsung itu belajar? Nah, kalau bahasa isyarat sendiri, saya emang udah belajar sejak SMA, sejak lulusan dari SMA mau ke perkuliahan itu saya belajar secara otodidak. Jadi waktu itu ikut duta sosial, terus salah satu teman duta sosial itu ada yang
dia itu ngomong pakai bahasa isyarat gitu kan. Nah dari situ kayak wah bagus ya bahasa isyarat itu kayak ini kayaknya apa ya mudah dipelajari dan bermanfaat gitu kan. Nah akhirnya dari situ beli kamus, belajar. Otodidak berarti? Bener-bener otodidak sendiri. Bener-bener Mulai dari lagu-lagu, belajar lagu-lagu Indonesia Raya waktu itu pertama kali, Indonesia Raya, Indonesia Pusaka dan lain sebagainya, lagu-lagu keindonesiaan lah waktu itu. Sampai akhirnya merambat ke lagu-lagu pop waktu itu. Sempet jadi konten kreator ya? Dengan bahasa isyarat. Wah itu sangat memudahkan adik-adiknya untuk mengetahui atau mengerti ibaratnya. Jadi dari lagu ini maknanya apa sih gitu? Benar-benar. Itu memudahkan orang-orang yang tadi tunarungu sama tunawicara dalam mengerti lagu tadi. Soalnya kan kalau lagu itu kan didengar, dia kan didengar. Jadi nggak bisa dong kalau orang-orang yang tunarungu mendengarkan. Lagunya kayak gimana ya? Jadi butuh bantuan pasti. Ya. Jadi dari situ kayak terpikir, oh iya mungkin dengan adanya hal ini bisa membantu, bisa manfaat. Gitu. Nah pas waktu ambil inklusi itu juga pas banget kan ke SLB. Nah di situ ngajar anak tunarungu. Jadi pakai bahasa isyarat udah bisa gitu. Oh, berarti yang dengan pelajari otodidak tadi itu dengan terapkan atau praktekkan melalui konten-konten dengan melalui waktu praktek di SLB-nya. Gitu. Oke, sangat hebat sekali, sangat menginspirasi ya. Jadi balik ke topik kita nih Kak, terkait tema why you should be kind to yourself tadi. Nah, apa sih yang menarik dalam tema kita kan? Udah dijelaskan ya. Kalau misalnya mencintai diri sendiri, rasa untuk menyayangi diri sendiri itu harus perlu diketahui buat orang-orang, harus juga dilakukan sama orang-orang. Nah, terkait dengan rendahnya self esteem, mungkin self efficacy mereka, rasa bangga kepada diri mereka yang kurang, itu berpengaruh nggak pada diri orang itu? Sebenarnya ada pengaruhnya juga. Itu kan nanti nyambungnya ke gimana cara kita self love pada diri sendiri kan. Sama juga gimana cara kita peduli, gimana cara kita cinta, gimana cara kita sayang ke diri kita sendiri. Sekarang kalau kita nggak bisa sayang dan nggak bisa cinta, nggak bisa peduli sama diri kita sendiri, gimana caranya kita itu bisa memperdulikan orang lain? Gimana caranya kita bisa mencintai orang lain? Sedangkan dirinya sendiri masih butuh cinta. Oke, jadi sedangkan diri sendiri itu butuh cinta, tapi nggak pernah dicintai sama dirinya sendiri, malah mencintai orang-orang yang memang nggak cinta, yang nggak dikasihi gitu. Itu menyakiti sekali sih. Jadinya kan kayak cinta berkeseluruhan kan. Wah, sakit banget ya kalau cinta berkeseluruhan. Memang sih kalau misalnya nggak mencintai diri sendiri itu kayak melakukan apa-apa itu pasti bakalan susah ya. Benar. Bakal terbatasi perkembangan kita gitu. Kayak pikiran kita itu hanya terfokus pada ketidakpastian, ketidakbisaan yang kita miliki. Lebih ke negatifnya berarti kayak kegagalannya. Aku mau coba ini, nggak bisa deh kayaknya, aku nggak pantas deh gitu, kayak nggak bisa. Iya benar banget, kayak aku pengen ikut lomba ini deh, aku pernah gagal dalam lomba ini gitu. Kayak pasti keinget-inget hal yang negatifnya. Kalau dia belum bisa mencintai dirinya sendiri secara utuh. Memang harus mencintainya secara utuh juga ya, nggak bisa cuman setengah-setengah. Mungkin fisiknya doang gitu. Kadang kan ada ya. Ada kalau cewek-cewek nih, itu lihat kaca tuh kayaknya gendutan deh, kayaknya kurang menarik deh. Itu cewek aja apa cowok juga kayak gitu? Mungkin cowok juga ya. pastinya setiap orang kadang itu penyakit yang sedang ada di lingkungan remaja itu insecure gitu. Iya, kayak kurang percaya diri, kurang pede sama diri sendiri gitu. Rasanya itu nggak enak gitu. Kayak misalnya kita mau melakukan sesuatu, tapi kita sendiri tuh nggak percaya sama diri sendiri. Itu kayak pasti kegiatan kita atau mungkin nantinya akan terbatasi gitu. Nggak bisa melangkah lebih lanjut lagi ibaratnya. Sekarang gini, kalau kita itu nggak percaya sama diri kita sendiri, gimana kita bisa membuat orang lain percaya sama diri kita? Bener kan? Iya bener ya, kira-kira bener ya. Kayaknya bener deh, kalau misalnya kita nggak bisa percaya sendiri, orang-orang juga nggak bisa percaya. Iya, kayak kita aja nggak percaya gitu, kita aja nggak percaya kalau kita bisa. Gimana orang lain bisa bilang kalau kita itu bisa? Dia aja nggak percaya gitu. Kayak contohnya nih ya, ketika di Alif mungkin pakai baju warna coklat misal, aku
nggak pede deh pakai baju warna coklat, kayak gimana ya gitu. Atau kalau biasanya cewek itu pakai jilbab, aku pakai pasmina kayaknya nggak cocok deh gitu, kayak bulat mukaku gitu. Nah dia kan nggak percaya sama dirinya sendiri, pasti orang lain nanti memandangnya juga aneh gitu. Tapi kalau dia udah percaya diri, udah pede aja, main pede meskipun itu awalnya kelihatan aneh, pasti nanti bakal lama-lama oh iya terbiasa bagus kok gitu kalau dilihat dia. Jadi pakai apapun tuh pantas pastinya, nggak bakal ngerasa malu gitu ya. Oke, jadi lebih baik itu mencintai diri sendiri dulu, baru kita mencintai orang lain. Oke, mengembangkan diri sendiri, membantu diri sendiri untuk menyelesaikan masalah diri sendiri sebelum membantu orang lain dulu. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman BKI juga, mungkin dari teman-teman luar juga ada. Pertanyaannya juga menarik, udah kita filter, nah kita saring. Iya. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi rasa gak enakan sama orang lain? Padahal sewaktu kita berusaha banget nih, ada buat orang lain, tapi waktu kita butuh banget bantuan orang lain, gak ada yang bisa nolong kita satupun. Jadi gak ada yang bisa nolong gitu, satupun itu gak ada yang menolong kita. Padahal kita itu selalu ada buat orang lain. Itu hal yang seperti ini terjadi berulang-ulang selama puluhan tahun. Itu gimana menurut Kak Nadia sendiri? Sebelumnya kalau dilihat-lihat kayaknya dia ini beliau yang bertanya mungkin kiranya sudah di atas saya ya usianya ya. Iya, puluhan tahun bilangnya. Karena kita masih 17 tahun kan? Iya, belasan tahun, 17 plus. Masih 17. Masih 17. Iya, benar. Jadi kalau dari situ tadi kita kan melihat gimana intinya pokoknya ketika kita selalu ada tapi orang lain nggak bisa ada bagi kita. Jadi pertama itu sebenarnya perspektif kita itu diarahkan kemana kita itu memprioritaskan orang. Jadi pertama kita harus memprioritaskan sebenarnya bukan hanya orang aja sih, waktu, terus kemudian tempat dan semuanya. Orang itu harus ada skala prioritasnya. Ada prioritas circle pertama, circle kedua, circle ketiga gitu. Nah, circle pertama ini isinya itu seperti keluarga, terus kemudian anak, pasangan, kayak gitu. Lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat, terus kemudian sahabat, orang-orang yang sekiranya memang butuh kita bahagiakan. Kita wajib membahagiakan mereka. Gitu. Sudah kewajiban kita untuk membahagiakan mereka. Dan layak itu diperjuangkan. Nah, untuk yang circle kedua itu teman, tapi tidak seberapa dekat. Kita tahu dia namanya siapa, kita kenal, cuma kita nggak seberapa dekat. Itu circle kedua. Sedangkan untuk circle ketiga kita cukup tahu namanya aja. Jadi di situ nanti kalau kita nggak tahu orang ini masuk ke circle pertama, circle kedua atau circle ketiga, kita nggak bakal salah dalam merasakan. Kayak gitu tadi kan kita akhirnya kayak merasa orang lain itu ini ya kayak nggak baik sama kita. Iya. Kalau memang ini contohnya nih ya, misal kita punya sahabat, sahabat kita ada di circle pertama, udah sahabat banget nih, udah klop dari kecil gitu. Ternyata sampai pertengahan dia tiba-tiba kayak nggak mau ada buat kita, padahal kita selalu ada buat dia gitu. Dia udah mulai berubah mulai dari sikap dan sebagainya, berarti sudah waktunya dia pindah ke circle kedua, bukan ke circle pertama lagi. Berarti toxic relationship. Benar. Kalau dia tetap di circle pertama, kita memaksakan di circle pertama, adanya itu tadi toxic. Kita memaksa diri kita untuk mengasihani, padahal dia nggak ngasih sama kita. Iya. Ini juga kita berusaha buat. Kita kan akhirnya nggak saling mengasihi. Gitu. Tidak ada feedback. Benar. Terus belakang gitu. Jadi intinya tuh teman-teman nggak harus ada dalam sebuah circle pertemanan atau tadi yang dikatakan Kak Nabila tadi circle 1, circle 2 yang memang merugikan. Ngapain juga ada dalam merugikan, harusnya itu mutualisme, saling menguntungkan. Kalau dia emang layak diperjuangkan, layak dibahagiakan, berarti maksudnya ke circle pertama. Tapi kalau emang nggak layak diperjuangkan, ya otomatis masuknya ke circle. Berarti kita harus memilih dong dalam. Iya benar. Jadi memang dalam Islam itu kan menyambung silaturahmi itu bagus, menjaga kekerabatan, menjaga pertemanan itu bagus, itu wajib diwajibkan dalam Islam karena kita Muslim ya, PKI Islam itu wajib diwajibkan. Tapi untuk memprioritaskan dia itu masuk circle pertama, kedua, ketiga, itu hak kita seperti karena itu menyangkut kebahagiaan kita.
Makanya itu kan jangan menaruh kebahagiaan kita kepada orang lain, taruh kepada diri sendiri. Karena kalau kita menaruh kebahagiaan kepada orang lain, belum tentu orang lain bisa membahagiakan kita. Iya. Belum tentu orang lain tuh jadi seperti apa yang kita inginkan. Benar, Sedangkan kita itu bisa jadi seperti orang lain. Iya, kayak gitu. Gitu ya. Oke, next pertanyaan enggak? Seperti judulnya, yaitu kenapa kita harus baik ke diri sendiri. Nah, saya mau tanya, kalau kita baik kepada diri sendiri, apa hubungannya dengan mencintai diri sendiri? Dan kenapa setelah melakukan itu, malah makin merasa sendiri atau bangga? Terima kasih, semangat Kak. Oke. Terima kasih. Jadi gini, self love itu ya itu tadi nyambung sih sama temanya. Tapi pertanyaannya nyambung nggak sama temanya gitu kan? Iya. Nyambung. Iya. Nyambung banget. Karena kita kan kalau kita peduli sama diri kita, berarti kita cinta sama diri kita kan? Iya. Terus kemudian kenapa kita bisa merasa lonely? Kenapa kita bisa merasa sendiri? Padahal kita udah self love nih. Berarti ini ada yang salah nih dalam proses self love-nya. Karena sesungguhnya self love itu kuncinya ada dua. Dia itu mencintai dan memaafkan. Mencintai dan memaafkan. Iya. Pertama mencintai itu mencintai Tuhan, penciptanya. Ketika dia sudah mencintai penciptanya, dia bakal dengan sendirinya akan mencintai apa yang diciptakan oleh penciptanya. Itu pertama. Terus kedua, memaafkan. Dia memaafkan segala hal yang ada di belakang, seperti kegagalannya, kesalahan di masa lalu dan lain sebagainya, itu dimaafkan. Gitu. Jadi kalau dia sudah mulai mencintai Tuhan, mencintai orang yang dipilih kita, apa yang diciptakan oleh Tuhan, terus kemudian mencintai, otomatis kan juga cinta sama diri sendiri kan. Terus kemudian yang kedua tadi memaafkan masa lalu, memaafkan kesalahan kita, dan dari situ kita akan bisa memaafkan orang lain. Jadi sebetulnya kalau kita sudah menerapkan dua tadi, mencintai dan memaafkan, insya Allah nggak bakal yang ada namanya apa tadi sendiri kayak gitu, merasa sendiri gitu, nggak ada yang gitu. Nggak ada, karena dia prinsipnya dia nggak bakal ada fase di mana dia sendiri, dia merasa kayak orang-orang selalu happy, dia juga ikut happy dan sebagainya. Oke. Jadi lebih ke kita itu mencintai Allah dulu, mencintai Tuhan dulu. Lalu kita itu akan menerima apapun yang udah Allah kasih itu kita untuk itu. Jadi kita menerima orang-orang juga, menerima diri kita sebaik-baiknya, mungkin gitu ya. Betul banget. Penerimaan diri terlebih dahulu. Jadi ciptaan Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Iya, betul banget, betul. Jadi sebenarnya konsep self love itu nanti ketika dia sudah mencintai dan memaafkan, dia bakal pertama itu dia bakal memaklumi apa yang terjadi. Dia memaklumi kayak misalnya pernah gagal suatu, misalnya gagal masuk PTN lah. Contohnya ya, gagal masuk PTN. Gagal masuk PTN. Akhirnya dia bisa memaklumi dari kegagalan itu. Dia bisa memaklumi, kemudian dia bisa memaafkan dirinya ya. Jadi dia tuh bisa membuat narasi kayak gini. Oh, ternyata kemarin itu aku gagal mungkin karena aku belum saatnya di situ gitu. Atau oh mungkin tempat suksesku bukan di situ, ada tempat lain gitu, kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu memahami dan mengambil hikmah dari setiap apa yang dia miliki. Jadi pertama tadi dia memaklumi, terus kemudian memaafkan dan mengambil hikmahnya. Kalau dia udah menerapkan dua tadi loh ya, yang kita yang memaafkan. Jadi semua apapun yang diciptakan Tuhan itu ada hikmahnya. Betul banget, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Bagaimana cara memunculkan rasa mencintai diri sendiri saat ada keinginan menyakiti diri? Banyak ke self injury yes. Gimana nih Kak caranya? Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaannya ini kan bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri pertama kan. Ada sebenarnya step-step itu tadi, karena tadi ada mencintai dan memaafkan, ada step-stepnya sebenarnya. Kayak kalau misalnya ini orangnya udah bukan yang kena gangguan mental kayak tadi ya, kalau dia yang bukan itu dia bisa mulai dari mencintai, dia mencari apa saja yang dia miliki, terus kemudian dia mencari keunikan apa yang dia miliki, terus keberhasilan apa yang telah dia dapatkan selama ini gitu. Nah dari situ dia bakal
mencintai kan, tapi Iya. dia bakal mencintai Tuhannya, dia bakal bersyukur, terus kemudian pasti bakal mencintai dirinya sendiri gitu. Terus kemudian dia juga harus memaafkan kegagalan-kegagalannya, terus masa lalunya. Bahwasanya kegagalan itu sebetulnya bukan bagian dari diri kita, jadi kegagalan itu bagian diri kita yang sudah terlepas, yang sudah saatnya memang udah dilepaskan, Iya. nggak usah diingat. Biar berlalu aja. Benar gitu. Ya itu. Tapi kalau memang dia itu posisinya ada sakit, Iya. kayak itu tadi, kayak dia udah mulai ada pemikiran pengen menyakiti diri Iya. sendiri, pengen menyayat Iya. atau pengen bunuh diri, mau lebih balik ya kayak gitu. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, berarti dia seharusnya udah sadar. Pertama dia harus sadar. Sadar apa? Sadar bahwa sebenarnya dia butuh pertolongan orang lain. Larinya Oh, kemana iya. nih? Larinya kemana nih? Ke KKI. Ke KKI. Klinik konseling Islam gitu. Oke. Kalau memang daerah Surabaya, boleh sih kan ada online juga KKI. Boleh. KKI enggak? Belum. Belum, ya besok ya itu ya. Ini bisa ikut ya. Oke. Iya. Jadi intinya tuh self love itu bisa menghindarkan kita dari self injury. Ya. Betul Mencintai banget, diri sendiri betul itu banget. bisa menghindarkan kita dari menyakiti diri sendiri. Betul, betul. Mungkin merasa bangga akan diri kita itu menjadikan rasa untuk menyakiti diri itu kosong gitu. Nggak ada. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Hmm. Kak, kadang aku ngerasa diriku di depan banyak orang tuh beda sama diriku kalau di rumah, terutama di kamar. Kalau di depan banyak orang, aku bakal kelihatan bahagia tanpa beban. Tapi kalau di rumah, aku ngerasa kesepian banget. Jadi seakan-akan aku memasang topeng buat diriku, biar kelihatan baik-baik aja di depan banyak orang. Apa aku termasuk orang yang jahat ke diriku sendiri ya, Kak? Kalau dikatakan jahat, sebenarnya cukup dunia ini aja yang jahat. Oh, Jadi manusianya jangan sampai jahat ya. Kalau saya itu mengatakan orang-orang manusia itu nggak ada yang jahat sebenarnya, cuma kurang baik mungkin. mungkin kurang baik ya, nggak ada yang jahat ya. Iya, kayak terlalu negatif kata jahat itu. Oh iya iya iya. Jadi kesannya kayak penjahat. Nah, gitu. iya benar-benar kayak gimana gitu kan. Iya. Ya, mungkin bisa dikatakan kurang baik, ya memang kurang baik. Cuman di sini kan posisinya tadi dia kalau sendiri dia pengen nangis, gitu Iya. kan ya, dia pengen nangis. Sebenarnya boleh. Nangis itu boleh loh. Nangis itu boleh. Boleh. Boleh kan ya? Boleh kan? Boleh. Boleh. Bebas Dia orang itu itu. nangis itu bentuk salah satu dari melepaskan emosi kita, Melepaskan emosi-emosi negatif kita, Iya. dilepaskan boleh dengan cara nangis. Tapi kalau sampai berlarut-larut, Berlebihan gitu. Itu berlebihan nggak dan kita baik. cuma fokusnya sama kegagalan kita, sama kesulitan kita, itu yang ada kita nggak berjalan, kita nggak bergerak, cuma stuck di situ berkembang aja. juga. Bener, akhirnya kita nggak berkembang kan, bener Iya. banget kan. Nah kayak gitu, jadi itu tadi, meskipun boleh nangis, tapi kita tetap harus mikir ke depannya harus kayak gimana gitu. Oh iya. Kita harus mensyukuri apa yang ada. Kita itu di dunia ini nggak ada yang sempurna, karena ketidaksempurnaan itu manusiawi. Oke. Karena kita dituntut untuk saling menyempurnakan. Iya benar Jadi benar. memang nggak sempurna. Yang Iya. sempurna kan cuma Allah gitu. Ah, Dan Tuhan. Gitu. benar banget. Bahkan kalau ini saya ngambil ya salah satu kayak Rasulullah pun menurut saya ya kan beliau kan nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Beliau nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Iya. Dari kekurangan itu Allah itu memberikan kelebihan loh. Kalau semisal Rasulullah ini bisa baca dan bisa nulis, kemungkinan Al-Quran ini bisa dikatakan bohong dong. Oh iya ya. Karena beliau ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Rasulullah nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Akhirnya ada kejujuran di situ kan, bahwasanya memang Al-Quran ini datangnya dari Allah. Dari Allah. Karena beliau nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Jadi dari kekurangan itu pasti ada suatu kelebihan yang diberikan sama Allah. Pasti ada garisan di mana kayak ada kekurangan ini, pasti nanti ada kelebihan ini, dan akhirnya nyambung. Memang manusia itu nggak ada yang sempurna karena ketidaksempurnaan itu manusiawi. Oke. Memang manusia tidak ada yang sempurna karena ketidaksempurnaan itu manusiawi. Iya. Oke. Jadi setiap apa yang Allah buat kita itu, yang tetapkan buat kita itu ada hikmahnya pasti pastinya. karena manusia itu kan Balik kekurangan. manusia itu kan tercipta, setiap insan itu unik kan. Unik. Pasti unik, pasti punya keunikan sendiri-sendiri yang dimana di Alif punya
Kak Gila nggak punya, Iya. Kak Gila punya, ya Alif nggak punya. Itu pasti ada kan keunikan-keunikan masing-masing. Iya. Kita tuh punya porsi tempatnya masing-masing gitu. Kalau di Alif ahlinya di fisika misalnya, Iya. ahli di fisika, Kak Gila ahlinya di geografi misalnya kayak gitu. Nah itu kan pasti ada porsi tempatnya masing-masing. Gak mungkin dong Kak Gila harus bisa semuanya, itu kan nggak bisa. Karena Jadi kayak nggak gitu. semua bisa disamaratakan ya. Bener banget. Karena kelebihan orang juga beda-beda pastinya. Iya. Karena urip kan sama sinawang. Oke, urip itu sama Sinawa. Kalau perlu pepatah Jawa nih. Iya benar. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih, kelima. Kak, saya tidak bisa mencintai diri saya sendiri. Sedangkan saya orang lemah di saat saya di bawah dan orang lain di atas saya dengan hinaan mereka. Bagaimana cara mengembalikan cinta saya kepada diri saya untuk menyembuhkan luka mental saya yang dulu? Bagaimana cara mengembalikan cinta saya kepada diri saya untuk menyembuhkan luka mental saya yang dulu? Jadi dia ada trauma gitu. Jadi seperti ini. Pertama itu jangan merasa bersalah ketika kita itu punya kesalahan. Mungkin memang kita ada ya kesalahan-kesalahan, tapi coba deh prioritaskan ke dimana kita tuh berhak untuk bahagia gitu. Jadi jangan berlalu-lalu pada negatif, kita harus ada sisi positif yang diambil dan lain sebagainya gitu. Terus kadang kan kayak sifat yang kayak gitu kan biasanya mikirnya akhirnya kayak gua ini gitu, kenapa harus aku gitu kan. Kalau nggak gitu, kalau melihat yang baik-baik itu why not me gitu, kenapa bukan aku, kenapa dia yang bisa berhasil, kenapa bukan aku kayak gitu. Kalau kita gagal, kenapa harus aku yang gagal, kenapa sih nggak orang lain, kenapa harus aku yang terlahir di dunia yang seperti ini gitu kan. Sebenarnya kayak hal-hal yang kayak gitu, statement yang kayak gitu itu akhirnya akan menyakiti diri kita sendiri. Itu yang bikin kita nggak berkembang. Benar, yang bikin kita akhirnya ya udah di situ aja, nggak ada kemajuan kemana gitu. Mungkin cara memulainya gimana dari trauma tadi? Dari trauma kita bisa memulai, jadi kita dimaafkan, kita maafkan trauma kita. Misal kita pernah melakukan kesalahan, di situ kita maafkan nih. Oh iya, mungkin barangkali dulu itu it's okay, nggak apa-apa. Dulu itu saya tuh nggak tahu gitu. Saya tuh nggak tahu dulu itu kayak gimana takdir itu. Saya tuh nggak tahu kalau ini tuh salah dulu itu. Saya kurang mengetahuan Benar-benar. Terus kemudian saya tuh waktu itu belum bisa mengerti cara meluapkan emosi negatif kita gitu. Emosi negatif saya tuh nggak tahu caranya gimana cara meluapinnya. Belum tahu cara mengekspresikannya. Bener kayak gitu. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, tapi sekarang aku akhirnya tahu kok gimana cara dunia ini bekerja, gimana cara secara luas untuk menilai kehidupan itu gitu kan. Terus kemudian akhirnya saya tuh jadi mengerti gimana dulu itu aku tuh nggak baik-baik aja emang, dan sekarang sudah waktunya beralih dari yang dulu yang nggak baik-baik aja menjadi yang baik-baik aja. Dan akhirnya hari ini aku harus lebih cinta sama diriku sendiri. Terus karena telah memahami dan memaafkan apa yang ada pada dahulu secara utuh. Jadi memaafkan juga. Mungkin dari pertanyaan yang nomor 4 tadi, nangis tuh boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut. Jadi kayak dia tuh boleh bersedih, tapi nggak boleh sampai menyakiti diri sendiri, berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi lebih baik kita itu yang sudah biarlah berlalu. Benar. Nah, jadi nggak akan, nggak usah lah dipikirin lagi. Ngapain juga dipikirin lagi yang lalu gitu loh. Makanya saatnya move on gitu. Benar. Kalau saya tuh pernah ada orang yang bilang kayak gini, seseorang bilang kayak gini, kalau kemarin itu kita bikin nasi dan udah jadi bubur, ya udah jadi bubur kan. Sekarang kita bikin nasi lagi. Udah lupain yang bubur, udah jadi bubur kok. Ngapain juga dipikirin? Bener, kita bikin nasi lagi yang bagus, yang bener. Malah nggak penting gitu. Bener. Kan kalau di Al-Quran itu ada ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa tuh artinya? Coba. Ini apa Bang Messi? Apa tuh? Jadi
Aku menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Benar, Gitu. benar, benar. Allah itu menciptakan kita manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Seperti itu. Makanya tadi kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Iya. Kan ya. Wah, kenapa sih orang-orang pada insecure gitu ya, nggak percaya sama diri sendiri? Padahal kan harusnya itu tolak ukur orang itu akan positif mindnya gitu ya. Harus mempunyai positif mind, pikiran yang positif, lalu selalu bekerja dengan positif gitu, nggak mencerminkan pikiran-pikiran yang negatif, itu malah menghambat orang untuk berkembang gitu. Jadi gini, kalau ini pelajarannya Ustaz Tohir, pernah diajar Ustaz Tohir? Benar. Kalau Ustaz Tohir itu biasanya kalau ngajar itu setiap pagi, pasti ditanyain dari pagi sampai jam ini kira-kira sudah senyum ke berapa orang gitu. Iya. Karena dari senyum ini itu akhirnya kita itu ada apa ya, kayak kepositifan yang timbul gitu. Jadi kan Dari senyum gitu. iya dari senyum, karena senyum mungkin itu tadi ada orang yang lagi dia itu sedih gitu, karena kita senyumin dia kayak ternyata ada orang yang semangat. Kita tuh nggak tahu ya dari senyum yang mana Allah tuh menurunkan kayak kebahagiaan ke orang lain. Oh iya. Kayak contoh nyanyi ya, lagi sumpah-sumpahnya, saya lagi sumpah, terus tiba-tiba ada di alif lewat, Alina gitu, semangat ya gitu. Nah itu kita nggak tahu ya, dari situ mungkin bisa jadi Kak Bila ini tadi yang harusnya sedih-sedih, masih ada yang melatih saya loh gitu. Mungkin ini cuma hal yang dianggap remeh sama orang, benar. tapi ternyata ini dampaknya juga besar juga buat Besar orang. banget. Dan dari senyum itu kita dari pagi sampai saat ini, kalau kita udah senyum berkali-kali ya, insya Allah seharian ini kita tuh bakal dapat banyak kebahagiaan. Kalau kita tahu Ini ilmu baru ini buat teman-teman yang kebanyakan merengut gitu, ya. lebih baik senyum lah. Coba senyumnya di belakang layar senyum Coba dong. Senyum senyum coba senyum. dong. Nah, Oke. Jadi kita nggak tahu kondisi mental seseorang itu seperti apa. Mungkin dia lagi tertekan, mungkin dia banyak pikiran, mungkin dia mikir skripsi, matriks, wah, gitu ya. iya itu. Itu yang semester 6 sih ya. Iya. Semester 6 berarti ya. Gitu. Tapi ketika kita lewat tuh, Kak, semangat ya Iya. ngerjain matriksnya, semangat ya habisin sempro gitu. Oke. Itu udah langsung semangat. Semangat itu langsung. Jadi nggak cuman orang yang disayangi deh yang ngucapin, tapi Iya, orang lain benar, juga benar. bisa. Mungkin barangkali dia tuh nggak ada orang yang disayangin. Mungkin nggak ada yang mengucapin semangat gitu. Dia selama Iya. ini nggak ada yang nyemangatin kan. Mumpung ada yang nyemangatin meskipun itu ada tingkat kan, aduh akhirnya semangat nih. Akhirnya langsung semangat, gitu. Langsung langsung semangat. berubah gitu, Benar, dirinya benar, itu. benar. Jadi teman-teman tebarkan senyum ke setiap orang, karena kita nggak tahu luka orang atau duka orang yang sedang ia alami itu seperti apa. Jadi udahlah kita kasih senyum aja, kasih kepositifan ke orang lain gitu. Ngapain juga kita merengut menekuk wajah gitu ke orang, kan malah dilihatnya itu ya Allah isu-isu sumpah. Bener, Iya. bener banget tuh. Kalau kita senyum gitu, misalnya nih jalan dari lobby FD kan gitu. Orang-orang pasti bakal pikir kita ada yang janggal gitu. Oh, iya. Pokok Enggak, kalau di lobby jalan itu berarti kalau senyum-senyum, oh itu mau ke lab itu kayaknya pasiennya bunda. Iya, pasiennya bunda ya. Iya mungkin ya kayak gitu. Oke. Mungkin ada pesan nih dari Kak Nabila buat teman-teman kita yang hari-harinya kurang baik, yang dia merasa kurang mencintai diri sendiri, atau terkait dengan tema kita. Jadi gini, pesan saya bagi yang semuanya saat ini pernah mengalami kesulitan, pastilah ya, semuanya pasti pernah Semua pasti mengalami itu. kesulitan, kegagalan. Mungkin yang saat ini lagi di fase kesulitan, kegagalan, nggak apa-apa, it's okay. Kita gagal saat ini, kita fokus ke masa depan. Dulu itu bisa terjadi itu karena memang belum ada skenario yang membuat kita paham akan semuanya. Iya, benar. Terus kemudian menjadi tidak sempurna itu
manusiawi, dan self love itu adalah mencintai ketidaksempurnaan. Oke, menjadi tidak Pada diri sempurna kita. itu manusiawi teman-teman. Menjadi tidak sempurna itu manusiawi, dan self love itu belajar mencintai diri kita secara yang tidak sempurna ini tadi. Terus kemudian dan memuji apa-apa yang ada dalam diri kita yang tidak sempurna. Jadi lebih kita apresiasi gitu ya. Iya benar. Meskipun kita nggak sempurna, kita harus tetap memuji dong. Tetap memuji. Nggak Karena malah itu membenci tadi. diri sendiri. Iya, karena itu tadi benar kan? Karena self love itu bentuk dari cinta akan ketidaksempurnaan. Bentuk dari cinta akan ketidaksempurnaan. Kita udah tahu nih kalau diri kita itu kayak misalnya aku nggak kurusan, nggak apa-apa, kita cinta sama diri kita, gitu. Iya. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Gitu. Yang penting saya Benar kayak gitu. nggak apa-apa saya gendut. Yang penting saya manis. Iya, benar Iya, banget gitu ya. sih. Dari kemarin tuh bilang kayak gitu Iya loh. ya. Dari ngechat itu ya, dari waktu chat Jabri saya dia bilang, nanti saya kayaknya sama moderator yang paling ganteng ini. Gitu. Oh iya, ya. Harus percaya dong. Iya sama dong, diri bener sendiri. banget itu bentuk self love. Nah itu. Makanya mungkin kita udah mulai dari diri sendiri lah ibaratnya. Bener banget. Harus mulai dari sendiri. Baru kita nyemangatin orang lain. Gitu, misalnya. Kak semangat ya gitu. Iya. Kamu perfect kok. Kamu pasti bisa kok ngerjain matriks. Bener. Kalau Kamu kita pasti udah bisa kok ngerjain skripsi. bener banget. Ini nanti ini ya dibuat khusus buat kakak-kakak yang semester 6. Ya. Oke. Terus kemudian self love ini yaitu be the best version of you. Oke. Jadilah versi terbaik dari diri. Jadilah versi terbaik buat dirimu nih, dari Kak Nabila nih. Sambil teman-teman. Iya. Iya. Kalau kita dari cinta sama diri kita pasti bakal cinta sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah cinta dari diri kita sendiri, kita akan mencintai orang lain juga. Betul. Jadi kita menerima diri sendiri, menerima kekurangan diri sendiri, nanti akan menerima orang lain juga pastinya. Betul banget. Akhirnya kita nggak, kalau kita muji orang nggak toksik lagi. Kita Iya. tulus akhirnya. Kayak, ih, ini cantik banget. Gitu. Itu udah tulus banget karena udah puas memuji diri sendiri. Iya. Kita nggak kekurangan pujian karena kita udah puji diri kita sendiri. Makanya kan kalau self talk itu penting gitu. Ya, ketika kalau di depan kaca, kita tuh penting buat ngobrol sama kaca kayak, "Aku cantik kok, aku pintar, aku gini." Pokoknya kasih energi positif. Energi positif buat diri. Jadi nggak cuma buat orang lain juga, Iya. pastinya buat diri sendiri juga. Diri sendiri dulu, baru ketika kita sudah penuh, sudah punya, oh udah full nih. Nah, pasti nanti kalau menguji orang itu nggak peres. Oh iya ya, jadi nggak bikin orang ilfil ya. Benar. Oke, jadi kita udah hampir 50 menit nih Kak bicara tentang self love, self thought, apa diri sendiri gitu ya. Gimana cara baik? Cara-cara untuk menerima kekurangan, cara untuk memaafkan. Oke, jadi teman-teman intinya tadi sudah dijelaskan sama Kak Nabila terkait dengan apa aja sih yang ada di tema kita itu. Nah, sekarang waktunya kita pamit undur diri nih karena memang udah selesai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, udah terjawab semua, udah dikasih bonus juga tadi sama Kak Nabila pesan atau mungkin yang saran lah terkait dengan diri sendiri, terkait dengan orang lain juga gitu. Tadi juga ada pesan dari Ustadz Thohir untuk selalu tersenyum gitu. Jadi biar nggak negatif terus ya mungkin ya. Jadi kesannya selalu positif. Oke. Jadi terima kasih banyak karena bila udah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya gitu. Aduh, gak sibuk banget. Gak sibuk tapi di Japri sekarang bahasnya besok. Parah. Iya itu bener banget itu nggak bohong, bener banget. Itu bagus itu. Mungkin ini ya, kependem gitu. Lebih tepatnya bukan kependem sih, lagi nggak sempat balas. Nggak sempet. Iya lagi nggak mood balas. Gak mau banget. Mungkin mengurangi interaksi dengan media sosial. Betul. Me time. Me time. Ada self love juga kan? Self love juga ya. Iya, kayak menjauhkan sosial media. gitu. Menjauhkan sosial media gitu. Saya udah 2 hari 3 hari ini nggak bikin story.
Saya nggak tahu ya. Iya. Biasanya saya lihat Instagramnya gitu Oh, di atau story WA-nya. Instagram. Iya. Makanya teman-teman kurangi scroll TikTok. Ya. Kurangnya scroll TikTok. Perbanyak interaksi dengan orang lain. Yes, mantap. Dengan orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita kasih dan orang-orang yang bersama kita, circle kita, teman Betul. kita. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nabila atas datangnya. Mohon maaf nih jauh-jauh dari Gresik. Ini sekalian pengen nyambangin teman-teman. Oh gitu ya, kangen berarti. Iya dong. Besok ada bubarkan BKI. Jangan ikut ya. Teman-teman harus ikut membubarkan BKI. Wajib ikut. Oke, gitu. Terima kasih banyak Kak Nabila. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, mungkin itu tadi ya bahasan dari podcast kajian literasi dari Departemen Kajian dan Aksi gitu. Mungkin mohon maaf kalau ada salah ataupun kurangnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.